Jadi kalau menurut aku ya, perempuan berdaya yang contohnya ibu-ibu yang bekerja atau memiliki bisnis itu punya kesempatan lebih untuk bisa mensejahterakan anak serta keluarganya. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan kali ini kembali lagi di segmen interview yang akan menemani Sobat Cuan mendapatkan pencerahan, pembahasan yang juga mungkin merasuk di hati Sobat Cuan ya. Seperti biasa ada Maria Katarina dan juga ada Financial Expert CNBC Indonesia, ada Olivia Louis ya. Hari ini kita bahas tema terkait mengenai pernikahan bahagia yang di dalamnya ada perempuan berdaya. Perempuan yang berdaya itu biasanya kan kalau namanya pernikahan, ada perempuan yang mungkin bisa ngelakuin apa aja gitu ya, Hmm. termasuk di dalamnya berdaya mau kita stated, yang mau kita garis merah, yang mau kita stabilo adalah perempuan-perempuan bekerja. Perempuan yang menghasilkan, perempuan yang punya power of money juga. Sebenarnya kalau kita lihat di tren zaman sekarang, yang mungkin Olive juga perhatikan, cukup banyak nggak sih perubahan terhadap gaya gaya dalam keluarga? Karena kan kalau dulu tuh ya perempuan nikah ya jadi ibu rumah tangga yang ngurusin anak. Hal-hal yang berkaitan sama keuangan tuh disupport sama suami. Nah, kalau sekarang nih yang mungkin Olive lihat nih di sekitar Olive nih, perubahannya lumayan drastis nggak sih? Perempuan yang juga come up dengan zaman dan dia juga powerful terhadap keuangan. Kalau menurut aku sih, iya, perubahannya cukup drastis ya. Sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang berani menyuarakan Mhm, bahwa mhm, mereka juga punya self esteem yang sama mhm, dengan mhm, para pria gitu. Butuh juga memang ketika mereka perempuan berdaya ya, contohnya mereka punya potensi dalam diri, lalu mereka mengaktualisasikan potensi tersebut sehingga bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Jadi mhm. menurutku memang belakangan ini cukup banyak ya perubahannya. Menurut Olive sendiri kalau misalnya ada paradigma atau mungkin statement-statement di luar perempuan kalau misalnya kerja atau produktif atau mungkin bisnis atau apa kan jadi nggak keurus Iya. anaknya jadi nggak dipegang sama apa namanya sama dia jadinya ditaruh dititipin lah atau mungkin ada pembantu lah atau apa gitu itu nanti pasti kalau terjadi apa-apa sama anaknya yang disalahin pasti perempuan. Nah Hmm. gimana dengan mindset-mindset yang kayak gini? Oke, kalau menurutku mindset seperti ini belum tentu tepat ya, karena ada juga kok ibu rumah tangga yang di rumah tapi misalnya asistennya banyak, jadi anaknya nggak kurus juga. Sama juga Iya, ya. main arisan, Mm-mm. misalnya arisan ke sana kemari atau nongkrong ke sana Ada kemari. sih apa fisiknya tapi otaknya Iya, di mana-mana ada ya. juga gitu. Jadi belum tentu juga gitu, siapa yang paling bisa berkontribusi, apakah ibu yang bekerja atau ibu yang tidak bekerja. Tapi sudah pasti kalau ibu yang bekerja atau istri yang bekerja sudah pasti kan tidak 100% waktunya itu di rumah. Tapi bukan berarti tidak bisa berkontribusi juga. Toh anak-anak juga kan sekolah. Masih kita Mhm, nungguin dia terus mhm, di sekolahannya kan enggak mhm, juga. mhm. Yang pasti tumbuh kembang anak itu tergantung dari kitanya, mau kita ibu bekerja, mau kita ibu tidak bekerja, tergantung dari niat kita mau atau tidak memperhatikan tumbuh kembangnya. Ada juga kok ibu-ibu yang sibuk tapi masih bisa memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya gitu. Sekarang kan udah canggih juga, ada CCTV dan lain-lain. Bisa dilihat di mana aja, Ya, di-maintain di mana aja. Ini case by case sih ya. Ada yang, kemudian muncul statement-statement kayak gitu, tapi ada yang terbukti, ada juga yang enggak, mmm. terbukti. Tapi kalau kita lihat dari zaman sekarang nih, menurut Olive, perempuan should be, haruskah memang berdaya, punya power of money juga? Artinya menghasilkan, entah itu bekerja di kantor, punya bisnis, atau mungkin apapun lah, apa namanya, hal-hal produktif yang bisa dilakukan dan menghasilkan ya, pasti kita poinkan di sini. Ini tidak menyudutkan atau bukan menyudutkan ya, ini tidak menyingkirkan mereka memang yang mau kontribut sebagai full time mom, is okay gitu ya, Ya. tetapi kemudian kita coba angkat mereka-mereka yang memang juga bisa memaksimalkan dirinya dan juga, punya power of money itu. Oke, jadi berdasarkan pilihan biasanya seorang perempuan itu mau berkontribusi secara materi atau tidak untuk keluarga, itu biasanya tergantung dari background si perempuannya sendiri gitu ya. Mhm, Memang ada juga orang yang merasa kayak, oh cukup kok dari suami dan merasa kayak, oh nggak akan ada apa-apa di dalam pernikahan ini. Tentu saja tidak masalah gitu, mhm, hal yang baik. Tapi ada perempuan-perempuan yang mungkin secara background pernah melihat orang tuanya berpisah, lalu akhirnya ibunya menjadi single parent yang mhm, akhirnya harus kerja banting tulang karena tidak dipersiapkan dahulu, atau cerita-cerita di sekitarnya lah yang akhirnya membuat perempuan perempuan ini berpikir bahwa
kita tuh harus loh punya backup. Mau Hmm, suami setajir apapun kita harus punya backup, kita harus yes. persiapan dalam artian ketika terjadi apa-apa di dalam pernikahan, kita itu siap. Hmm, Apalagi kalau ada anak-anak ya. mhm, Ibarat kita kalau misalnya masih sendiri ya, perempuan, kita juga kelaparan, nggak ada duit, nggak masalah. nggak Tapi apa-apa. kalau ada anak, kit Anak gue gimana? Bisa betul, gitu. belum sekolahnya dan lain-lain, itu yang harus kita pikirin. Kalaupun sekarang uangnya memang belum dibutuhkan ketika kita bekerja, misalnya ibu-ibu bekerja seperti kita, belum dibutuhkan, ya udah disimpan aja, diinvestasiin aja, kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti dibutuhkan. Sekalipun misalnya kita dan suami juga terus baik-baik saja, siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya, suami nanti tiba-tiba ada sakit atau Mhm, ada mhm. kebutuhan mendadak, kita tuh masih bisa loh ikut bantu. Ini contoh ya, kalau Sobat Cuan perhatiin misalnya ikutin YouTube-nya Usi dan Andika, kan tahun 2020 Andika itu sempat kehilangan beberapa pekerjaan ya Mhm, karena mhm, memang COVID-19 gitu, apalagi mhm. acara-acaranya live, dan dia kaget melihat Usi yang punya tabungan segitu banyak. Oke, bisa di-scroll dicek ya. Iya, punya tabungan segitu banyak, akhirnya terbantu nih, Mhm. ketika kondisinya Andika tuh yang memang pada saat itu ya Lagi punya tabungan jobless ya, ada juga tabungan gitu. tapi jobnya lagi nggak sebanjir Betul, kemarin-kemarin gitu iya, ya. hal-hal seperti inilah. Jadi kalau menurut aku ya, perempuan berdaya yang contohnya ibu-ibu yang bekerja atau memiliki bisnis itu punya kesempatan lebih untuk bisa mensejahterakan anak serta keluarganya, Mhm. gitu. Biasanya apa sih esteem yang terangkat ya, self esteem? Kan kita biar gimana pun kan keputusan ada di tangan suami. Mhm, Tapi kan biasanya kalau kita punya power khususnya di materi, biasanya kita juga bisa bersuara juga nih iya, walaupun tidak boleh lebih keras ya ibu-ibu ya. betul, Jadi harus tetap apa namanya, diatur volume dan, porsinya. mhm. Apalagi sih selain tadi, salah satunya adalah mensejahterakan anak, untuk perempuan-perempuan berdaya yang punya penghasilan atau punya, uang sendiri dari hasil sendiri nih apa sih, Liv? Oke, jadi misalnya contoh paling mudah, kalau kita tahu suami kita pendapatannya berapa, tadinya kita nggak punya kerjaan nih. Oke, misalnya ini cukup untuk A, B, C, D, tapi tuh kita melihat kayaknya anak kita tuh punya potensi yang lebih besar nih. Kalau misalnya kita Mhm, bisa arahin ke sesuatu kegiatan, kayaknya nih bisa gitu lebih terasa. Tapi ngelihat pendapatan suami, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Misalnya mhm. ya untuk Tapi kalau minta juga takut malah iya, ribut, "Tuh apa takut sih nggak malah perlu?" ribut. Gitu Terus ya. kita juga mungkin mikir kan ada kebutuhan yang lebih penting. Tapi Mhm, kita pengen nih, kayaknya anak kita punya nih bakat di sini gitu dan pengen kita asah. Dengan kita punya penghasilan sendiri gitu untuk tambahan, jadinya kita tuh bisa gitu menyalurkan bakat-bakat tersebut. mhm. Misalnya anak-anak sekarang tuh lagi rame kan les coding, Iya, 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 betul, betul, ya betul, betul, kayak betul. gitu. Jadi Itu mahal loh. betul, jadi seenggaknya suami bisa mencukupi yang kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, Mhm, kita nih bisa nih yang perintilan-perintilannya yang tapi mhm, juga bisa meningkatkan kemampuan anak, itu satu. Yang kedua udah pasti investasi untuk ke diri kita sendiri. Wanita itu jangan cuma investasi cuma ke anak sama ke mhm. keluarga. Kita harus tahu betul bahwa wanita itu juga berhak bahagia, Ya, ya. nggak salah kok beli skincare yang Betul, lumayanan gitu ya. betul. Karena ketika Sobat Cuan dan kita juga mencintai diri kita sendiri, membiarkan diri kita bahagia, pasti dampaknya juga kita akan memberikan kebahagiaan lagi ke keluarga Betul, kita gitu. betul. Kan biasa apa, happy happy wife, happy life gitu Happy ya. wife, happy kids, happy life Ya, gitu, dan semua bahagia. betul, dan ketika kita menikah itu, kita jangan bergantung kebahagiaan kita kepada pasangan kita gitu. Jangan karena kita menikah, "Oh, berarti tanggung jawab untuk membahagiakan saya adalah di suami." Tidak seperti itu. Kalau kita punya kesempatan untuk ikut bisa berkontribusi membahagiakan diri kita dan keluarga, Mhm, kenapa mhm, tidak gitu mhm. ya kan? Oke, ini menarik sih. Jadi bukan hanya power karena bisa pakai uang sendiri Betul. ngapa-ngapain gitu, tetapi ternyata ada goal-goal finansial Mhm, yang mungkin kita lihat dan tertangkap oleh perempuan, misalnya apalagi terkait soal anak ya. Misalnya anak saya bisa ini bisa itu, ini bisa langsung disalurkan gitu iya, ya. Terus pengen punya barang-barang mungkin dalam tanda kutip yang agak okean tapi minta sama iya, suami karena tahu bebannya seperti apa jadi bisa iya, dibeli sendiri gitu. Nah, betul. harusnya seperti apa sih porsi si perempuan-perempuan berdaya ini dalam rumah tangga nih yang menurut Olive kan kalau, laki-laki ya udah jelas ya menghidupi semuanya. Terus kemudian ada perempuan-perempuan yang bahkan jadi tulang punggung ada Ada, yang ada, seperti ada. itu. Nah, kita ambil konteks perempuan berdaya, nggak jadi tulang punggung juga tapi dia Mhm. supporting financial.
apa yang bisa porsinya seperti apa? Oke. Walaupun ini masing-masing bisa dibicarain sih, Iya. tapi ini gambaran aja. Kayak seperti yang tadi Kak Maria bilang, jadi setiap porsi itu kalau setiap keluarga tentu tergantung keluarganya. Ada juga, keluarga yang sudah dari awal mereka karena sama-sama bekerja sudah bagi tuh, Mhm "Aku mhm. bayar ini ya," Kamu misalnya ini ya gitu ya? KPR Heeh. apa-apa, "Kamu ini ya sekolah sama listrik sama ini." Apakah ini salah? Enggak salah juga gitu. Nggak apa-apa, asal dua-duanya setuju dan dua-duanya nyaman gitu menjalani. Nggak masalah, tapi ya kalau bisa sekalipun, bagi sama rata, setidaknya suami juga harus ingat, harus tetap kasih jajan uang istrinya, supaya istrinya juga jadi tambah Happy. semangat. Iya, Happy ya? tapi ada juga yang misalnya kontribusi pendapatan, sumber income-nya itu dari suami, si istri bagaimana, kan ada juga yang bilang, "Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri," gitu kan. Mhm. Nah, kalau kayak gini seperti apa? Tergantung dari istrinya, mau nggak berkontribusi terhadap, pengeluaran atau Mhm ekonomi mhm keluarga mhm gitu. Kalau mhm. mau ya lebih bagus gitu, atau misalnya kontribusinya untuk liburan deh. Oke Contoh, oke. tadinya kalau misalnya sama suami doang, kalau uangnya suami doang tuh kayaknya liburannya cuma bisa ke Bali. Mhm mhm. Tapi karena ada tambahan nih dari si istri, istrinya pengennya liburannya yang agak oke, ya udah bisalah ke Jepang, tapi istrinya harus ikut kontribusi ya, Oke. gitu. Lebih jauh begitu ya, tapi Iya, support keuangannya kan lebih banyak. Jadi perginya lebih betul. jauh, tapi support keuangannya lebih banyak. Itu semuanya bisa dibicarain sih. Hmm, Tapi kalau kita lihat dari, kefungsionalan, power of money-nya si istri ini harus nggak sih misalnya kayak, di-declare juga sama suami? Karena kan gini, ada keluarga-keluarga yang mereka nggak declare gaji istrinya iya karena buat cukup, buat pengamanan lah, jaring iya, pengaman. Apalagi kalau suaminya bisnis, biasanya sebisa mungkin harta tuh dipisah gitu mhm, kan. Jadi kalau terjadi apa-apa sama suaminya dan bisnisnya nggak akan mengganggu cash flow apalagi penghasilan iya istrinya. Nah, sejauh mana sebenarnya, power of money-nya istri ini di-declare juga nih kepada, rumah tangga itu? Karena ada banyak-banyak banget case nih, begitu suaminya tahu gaji istrinya kok gede, ternyata gaji iya, istri gue nih, akhirnya jadi kayak lupa tanggung jawab. jadi kayak loss-loss gitu loh. Ini kita berdua bicara atas nama perempuan ya, kalau yang Iya dengerin laki-laki mohon maaf lahir iya, batin ya. Tapi apakah memang, karena waktu itu kita pernah menuntut bahwa suami harus, jujur dong, harus terbuka soal keuangan mhm. karena perempuan harus dilibatkan. Nah, bagaimana kalau kebetulan ini perempuannya juga berdaya nih sama gitu ya, istilah poinnya satu-satu, haruskah juga ada declare itu ataukah tidak? Balik lagi nih masing-masing, dan ini Iya. perspektif kita, disclaimer on. Kalau aku pro yang kita harus declare, karena balik Oke, lagi, karena kita aja minta suami untuk declare yes. pendapatannya mereka, Mhm hutang-hutangnya mereka, masa kita nggak mau declare? mhm. Kalau masalah kita takut nanti suami nggak kasih nafkah, kita omongin aja di depan, ngomongin apa adanya. "Ini loh gaji saya, ini loh pendapatan saya, tapi kan dari awal kita menikah sudah jadi tanggung jawabnya, misalnya Pak Su bagiannya ini, jadi nggak Mhm apa-apa ya kalau misalnya saya kontribusinya misalnya cuma sebagian kecil." Seperti itu, mhm. daripada tidak di-declare terus nanti suaminya tahu sendiri di belakang, ada Mmm. muncul rasa jadinya ketidakpercayaan. Ya 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 Dalam ya. artian, kita kan nggak pernah tahu ya pikiran pasangan kita, takutnya dia ngerasa kayak, "Kamu takut saya Mmm. minta atau gimana sampai nggak berani ngasih tahu?" Biasanya sampai Iya, ke titik itu sih sensitifnya ya. betul, sensitifnya. Belum lagi nanti kalau misalnya digosok-gosok sama kanan kiri jadi nggak lebih baik. Kalau dalam keluarga itu kan nomor Iya satu iya. apa? Komunikasi. Betul. Jadi lebih baik kasih tahu dari awal segini-segini, tapi kalau ada yang keberatan dari sisi istri langsung omongin Mhm gitu, mhm. langsung omongin, "Saya punya gaji segini tapi saya nggak mau keluar uang misalnya lebih dari sekian." Ya nggak apa-apa, bicarain aja gitu. Boleh ya? Boleh Boleh ya dong, perempuan speak up iya. juga ya, "Ini duit Har saya tapi saya cuma mau sekian persen," gitu ya? boleh dong, biar gimana kan tetep, eee, ya ada juga sih yang jadi bapak rumah tangga, tapi kan umumnya biasanya yang jadi kepala rumah tangga itu kan suami Laki-laki. ya, Mhm. sumber income semua dari suami. Jadi nggak apa-apa kok untuk kita declare aja. Nah, suami juga ketika istrinya nih kasih tahu, "Oh, ini pendapatan saya cuma mau kontribusi sekian." Ya jangan dipaksa juga, jangan mentang-mentang, "Oh, istrinya punya gaji lebih gede." Ada Mhm loh mhm. istri yang penghasilannya lebih besar dari suami. Banyak, Itu banyak, 40% ternyata iya, berdasarkan data survei. banyak, tapi banyak juga kok yang suaminya maksudnya tetap menerima, tidak mengganggu itu dan mereka tetap bertanggung jawab gitu, Mhm tergantung mhm. kesepakatannya. Jangan juga suami ngerasa kayak,
wah enak banget ya kamu kerja gaji lebih gede tapi kok cuma mau kontribusinya, sedikit Sedikit. dan lain-lain. Itu kenapa sebaiknya sebelum terjadi pernikahan, memang sudah harus ada pembicaraan tentang finansial. Mmm. Awal kalau misalnya sumber income-nya cuma satu seperti apa, kalau nanti tiba-tiba istrinya punya income yang lebih besar seperti apa. Jadi ada kesepakatan gitu, Kesepakatan komunikasi wajib sih. wajib. Ya, kalau misalnya kita menuntut untuk declare, ya kita declare juga ya, ibu-ibu ya, Iya, girls jangan mau egois, jangan egois, kita suruh orang declare sementara kita nggak declare. betul. Dan moral of the story-nya sebenarnya ketika kita punya penghasilan sendiri, ini kalau dari perspektif aku ya, kalau kita ada penghasilan sendiri tuh kita ngerasa kayak kita punya apa ya, kayak pakai safety belt. Betul, Jadi kayak mau ada hujan badai, mau yes, ada benturan tuh gue aman gitu. iya, Karena dari sisi kita juga produktif menghasilkan, kita tahu apa yang kita bisa apa namanya, upgrade dari diri kita betul. dan kita tuh bisa kuat secara finansial, dapetnya dari mana aja tuh kita jadi ngerasa lebih aman. Dan moral of the story-nya lagi untuk bapak-bapak, percaya deh kalau misalnya Anda punya perempuan atau istri Anda berdaya, itu akan mengurangi tingkat stres Iya, kepusingan. iya, Karena biasanya kalau cewek pegang uang, dia tuh udah nggak mau lagi ngerepotin, "Oh, gue tahu suami gue gajinya cuma segini, betul, ini, udah gue take betul, over sendiri," gitu. iya. Karena kan Percayalah. iya, kebutuhan cewek kan soalnya biasanya banyak. Bener Karena bener. aku juga ngalamin, jadi karena aku tahu misalnya dulu suamiku pendapatannya gini, kalau misalnya aku mau gaya begini, atau aku mau melakukan ini, suami nggak bisa afford nih, dalam artian kayaknya sayang duitnya mendingan Mhm mhm disimpan. Tapi mhm. kalau misalnya kita bisa berdaya, kita punya income sendiri, oh bisalah nih Ya, cincai-cincai pakai duit itu dia, sendiri bener. gitu. Jadi suami juga nggak terbebani lah gitu. Nggak pusing kayak, "Aduh, Mmm, istri gue mau ganti cat rambut," gitu kan. Nggak kepusingan iya karena bener, nggak bakal minta kepada paksu, tapi istrinya sudah berdaya dan betul. bisa kok menyenangkan diri sendiri. Sekali lagi, happy wife, Happy happy life. life, happy kids, happy everybody ya. Karena istrinya happy. Kita juga happy di sini untuk Heeh. bahas topik ini. Thank you banget sama cuan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu insight lagi khususnya untuk perempuan-perempuan di luar sana yang punya power terhadap keuangan, yang punya power terhadap money. Yang jelas tetaplah menjadi seorang perempuan, support keluarga dimanapun dan gimana pun caranya ya. Baik itu secara finansial ataupun juga secara yang lainnya gitu ya, nggak usah secara material, non material pun juga sangat berharga. Thank you banget, jangan lupa dengerin podcast di Spotify, Apple Podcast, Anchor dan juga Google Podcast. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap cuap cuan. Dengerin terus interview dan konten-konten menarik lainnya. Podcast hari ini tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you, bye, sobat cuan.